Malam yang terkunci. Kabut malam menebal di atas danau embun. Lampu minyak di beranda villa menyorot samar-samar pepohonan pinus yang menggigil di hembus angin. Villa tua itu berdiri sunyi, hanya bunyi ketukan jam antik di ruang tengah yang masih terdengar. Tik-tak tik-tak. Seolah menghitung waktu menuju tragedi. Pukul 9:10, jeritan melengking memecah kesunyian. Elena Santosa berlari dari kamar atas. Wajahnya pucat pasi. "Ayah!" Ayah tidak menjawab. Serunya sambil memukul pintu ruang kerja di ujung lorong. Pintu kayu itu terkunci rapat dari dalam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dokter Andra, yang saat itu sedang berkunjung untuk memeriksa tekanan darah Laksamana, berusaha mendobrak. Setelah 3 kali hantaman, pintu akhirnya terbuka dengan suara berderak panjang. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi sinar dari lentera yang tergantung di dinding. Laksamana Bram duduk di kursinya, kepala tertunduk di atas meja kerja yang dipenuhi peta laut, dokumen tua, dan pistol perak miliknya. Darah mengalir dari pelipis kanan, membasahi meja. Jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak siapapun. Kunci masih menggantung di sisi dalam pintu. Tidak mungkin ada yang masuk atau keluar, gumam Dokter Andra. Ruang ini terkunci dari dalam. Polisi datang setengah jam kemudian. Inspektur Danu memeriksa ruangan dengan teliti. "Tampaknya bunuh diri," katanya datar. Tapi Elena menjerit, "Ayah tidak mungkin bunuh diri. Dia takut pada senjata, bahkan tak mau mendengar suara pelatuk." Di tengah kekacauan itu, seorang pria berjas abu-abu muncul dari pintu utama villa. Wajahnya teduh, namun matanya tajam seperti bilah kaca. "Adrian Wicaksono," ia memperkenalkan diri. "Saya datang karena surat dari Laksamana yang dikirim 3 hari lalu. Ia meminta bantuan untuk menyelidiki seseorang yang mencoba membunuhnya." Ruangan mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Adrian. Ia menatap sekeliling, memperhatikan hal-hal kecil yang tak dilihat orang lain. Abu rokok di lantai, gelas kopi yang masih hangat, dan aroma samar parfum di udara. "Inspektur Danu," katanya pelan, "kalau benar ini bunuh diri, bagaimana Anda menjelaskan 2 cangkir di meja, padahal tak ada tamu yang diizinkan masuk malam ini?" Danu terdiam. Elena menatap Adrian, mulai menyadari sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi di rumahnya. Adrian berjalan pelan mengitari ruangan. Ia menyentuh dinding, memperhatikan celah kecil di dekat lemari buku, lalu membungkuk di samping meja. "Ada sesuatu yang tidak cocok," bisiknya. "Posisi tubuh terlalu rapi. Peluru masuk dari sisi kanan, tapi Laksamana kidal." Ia berdiri tegak, menatap kunci yang masih tergantung di sisi dalam pintu. "Dan kunci ini," katanya lirih, "bukan kunci asli. Ini kunci tiruan yang dibuat untuk mengelabui pandangan pertama." Elena menatapnya dengan mata membesar. "Apa maksud Anda?" Adrian menatap jendela yang tertutup rapat. "Artinya, Nona Elena, seseorang membunuh ayah Anda di ruangan ini, lalu mengunci pintu dari luar, tanpa meninggalkan jejak. Dan malam ini, pembunuh itu masih ada di dalam rumah ini." 3 saksi dan 1 rahasia. Kabut pagi menggantung di atas danau embun. Cahaya lembut menembus jendela besar ruang makan, memantul di perak sendok dan gelas kristal yang belum dibereskan sejak malam tragedi. Suasana sarapan terasa kaku, 3 wajah duduk diam mengitari meja, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Elena menatap kosong ke cangkir kopinya. Dokter Andra membaca surat kabar tanpa fokus, sementara Rama Gunawan berdiri di dekat jendela, tangannya terkepal. Tak ada yang berani memecah keheningan sampai suara langkah teratur terdengar dari arah lorong. Detektif Adrian Wicaksono muncul, mengenakan mantel abu-abu yang sama seperti malam sebelumnya. Ia berhenti di ambang pintu, memandangi ketiganya dengan tatapan yang tak bisa ditebak. "Selamat pagi," ujarnya datar. "Saya berharap tidak ada yang meninggalkan rumah ini sebelum kita bicara. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan." Elena mendongak. "Polisi sudah mengambil pernyataan kami tadi malam. Bukankah itu cukup?" Adrian tersenyum tipis.
Pernyataan seringkali hanya separuh dari kebenaran, Nona Elena. Saya mencari setengah lainnya. Inspektur Danu duduk di sudut ruangan, memperhatikan dalam diam. Ia tahu gaya kerja Adrian, menekan dengan halus, menggiring setiap orang untuk mengucapkan sesuatu yang tidak ingin mereka ucapkan. Adrian memulai dari Rama Gunawan, sekretaris pribadi Laksamana. Pak Rama, Anda orang terakhir yang berbicara dengan Laksamana sebelum ia ditemukan tewas. Apa yang dibicarakan? Rama menelan ludah. Tentang laporan keuangan yayasan beliau, Tuan. Kami membahas pembukuan, tidak ada hal penting. Adrian mengamati gerak tangan Rama yang gelisah. Menarik, karena saya menemukan surat di laci meja kerja yang menyebutkan pengkhianatan dari orang terdekat. Menurut Anda, siapa yang dimaksud? Wajah Rama menegang. Saya tidak tahu. Laksamana sering menulis dengan gaya dramatis seperti itu. Dramatis, ya. Adrian mencondongkan tubuh. Lalu mengapa sidik jari Anda satu-satunya yang ada di pegangan pistol? Rama terdiam. Elena menoleh cepat. Matanya melebar. Saya hanya memindahkannya, Pak. Setelah pintu didobrak, saya mencoba memeriksa denyut nadinya. Saya tak bermaksud menyentuh senjata. Adrian mengangguk pelan, tidak menyalahkan, tapi matanya tetap menatap tajam. Kita lihat nanti. Ia beralih pada Dokter Andra, dokter keluarga. Dokter, Anda mengatakan Laksamana meninggal akibat luka tembak jarak dekat. Apakah Anda yakin? Dokter Andra menghela napas. Saya bukan forensik, tapi luka di pelipis itu jelas dari jarak dekat. Tak ada tanda-tanda perkelahian. Dan Anda datang ke villa untuk memeriksa tekanan darah, bukan? Tanya Adrian. Ya. Menarik. Adrian menatap koran yang tadi dibaca dokter. Saya menemukan resep obat baru di saku jas Laksamana. Ditulis oleh Anda 2 hari lalu. Obat penenang kuat. Mengapa Anda tidak memberitahu polisi soal itu? Dokter Andra menegang. Itu rahasia medis. Saya tidak tahu akan sepenting itu. Segalanya penting dalam pembunuhan, dokter. Nada suara Adrian menurun, tapi menusuk. Obat penenang bisa membuat seseorang tampak tenang, bahkan ketika sedang diancam. Keheningan menggantung. Hanya bunyi jam antik yang berdetak dari ruang tengah. Lalu giliran Elena. Nona Elena, kata Adrian lembut, Anda mengatakan semalam mendengar suara benturan dari ruang kerja sebelum berteriak, benar? Elena mengangguk perlahan. Seperti sesuatu jatuh. Namun Dokter Andra dan Rama tidak mendengar apapun, padahal mereka berada lebih dekat dari Anda. Adrian berjalan perlahan mengitari meja. Apakah mungkin Anda tidak mendengar suara dari ruangan itu, melainkan dari lorong tempat Anda berdiri? Elena menatap Adrian dengan mata membesar. Apa maksud Anda? Artinya, seseorang berada di luar ruangan, di dekat Anda, sebelum pintu ditemukan terkunci. Adrian berhenti di belakang kursinya. Dan orang itu menutup pintu setelah semuanya selesai. Suara kursi bergeser. Rama bangkit. Anda menuduh siapa? Detektif. Adrian menatapnya datar. Saya tidak menuduh. Saya mengamati. Misalnya, saya melihat noda lumpur di tepi celana Anda, padahal semalam hujan belum turun. Dari mana asalnya? Rama menggigit bibir, tidak menjawab. Inspektur Danu memotong tegangnya suasana. Cukup untuk sekarang, Adrian. Kita tidak punya bukti nyata. Adrian mengangguk kecil. Belum, Inspektur. Tapi satu hal pasti, pembunuh itu mengenal setiap inci villa ini. Ia tahu cara mengunci pintu dari luar tanpa jejak. Trik semacam itu tidak dilakukan oleh orang luar. Ia menatap ketiga orang itu satu persatu. Malam ini, saya ingin memeriksa ruangan kerja lagi. Tapi sebelum itu, katanya, berjalan ke jendela, menatap kabut di luar, ada pertanyaan yang belum terjawab. Semua menatapnya.
Siapa yang menulis catatan kecil di meja Laksamana, dengan tinta merah, bertuliskan, kebenaran ada di dinding. Hening membeku. Hanya bunyi embusan angin yang menekan jendela dari luar. Elena menatap ke arah dinding ruang kerja yang tampak dari kejauhan, seolah baru menyadari sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Wajahnya pucat, dan suara lirih keluar dari bibirnya. Ayah pernah bilang, ada sesuatu di balik dinding itu. Adrian menatapnya dengan sorot penuh arti. Kalau begitu, ucapnya pelan, besok pagi kita buka dinding itu. Suara dari dalam dinding. Kabut belum juga sirna ketika pagi kembali turun di Villa Danau Embun. Udara lembab menyelimuti halaman, membuat daun pinus berkilau basah. Di dalam villa, Detektif Adrian berdiri di tengah ruang kerja Laksamana Bram, ruangan tempat kematian misterius itu terjadi. Lampu minyak menyala redup. Peta laut di dinding bergetar perlahan akibat hembusan angin dari celah jendela. Di meja kerja, cangkir kopi yang semalam masih hangat kini dingin, menyisakan aroma pahit. Namun perhatian Adrian tak tertuju pada meja, melainkan pada dinding di belakang rak buku besar yang menutupi hampir setengah ruangan. Ia menelusuri permukaannya dengan ujung jarinya, mengetuk perlahan setiap bagian kayu. "Dengar ini," katanya pada Inspektur Danu yang berdiri di ambang pintu. Nada ketukannya berbeda. Dinding ini tidak padat. Danu mendekat, mengetuk juga. Suara hampa terdengar samar. "Ruang rahasia?" tanya Danu. Adrian tidak menjawab. Ia mencondongkan tubuh kerak, memperhatikan bagian bawahnya yang dipenuhi debu. Tidak ada jejak baru di lantai. Tapi lihat sisi belakang rak ini, debunya terbelah, seperti baru digeser. Danu berjongkok, menatapnya. Tapi siapa yang sempat memindahkan rak sebesar ini? Adrian menatap ujung dinding, menemukan lubang kecil sebesar ibu jari di salah satu ukiran kayu. Ia mengambil pena tipis, menekannya perlahan ke lubang itu. Terdengar bunyi klik lembut. Rak buku besar itu bergerak, berderak lambat ke samping, membuka celah sempit ke ruangan gelap di baliknya. Danu ternganga. Astaga! Adrian mengambil lentera, melangkah masuk. Udara di balik dinding terasa dingin dan lembab, seperti ruang yang sudah lama tak terjamah. Di dalamnya terdapat lorong sempit sepanjang 5 meter, dindingnya dipenuhi pipa logam dan roda mekanik tua, sistem ventilasi kuno peninggalan masa kolonial. Namun yang membuat Adrian terhenti bukanlah pipa-pipa itu, melainkan sesuatu di lantai, sehelai kain hitam, lusuh, berlumur abu rokok. Ia memungutnya perlahan. "Ini, sisa kain sarung tangan," gumamnya. "Dan bau ini." Ia menghirup dalam-dalam, lalu menatap Danu. "Parfum melati. Aroma yang sama seperti yang saya cium malam pertama." Danu menatapnya curiga. "Maksudmu Elena?" Adrian tidak menjawab. Ia justru berjalan ke ujung lorong, di mana sebuah lubang bundar sebesar kepala manusia menembus ke arah ruang kerja. Posisinya tepat sejajar dengan meja tempat Laksamana ditemukan tewas. Danu merunduk, memandang melalui lubang itu. Dari sisi dalam, terlihat kursi dan meja kerja Bram. "Lubang pengintai," katanya lirih. "Bukan hanya untuk mengintai," jawab Adrian. Ia menatap ke atas. "Lihat pipa ini." Di dalamnya, suara dari luar bisa terdengar jelas di ruangan sebelah. Dan mungkin bisa digunakan untuk hal lain. Saat itu, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Elena muncul di pintu, wajahnya pucat. "Detektif, apa yang kalian temukan?" Adrian menatapnya dalam-dalam, lalu menunjuk lorong gelap itu. "Sebuah ruang rahasia, Nona. Apakah Anda tahu ini ada di rumah ayah Anda?" Elena menggeleng cepat. Tidak pernah. Ayah tidak pernah menyebutnya." Adrian menatap wajahnya. "Tapi seseorang tahu. Dan menggunakan ruang ini untuk menembak Laksamana dari balik dinding. Itulah mengapa ruangan tampak terkunci dari dalam, karena pembunuhnya tak pernah berada di ruangan itu sama sekali." Danu menatap Adrian tajam. "Kau yakin? Tapi bagaimana dengan peluru? Tidak ada lubang di dinding."
Adrian melangkah mendekat ke meja kerja. Ia menyapu debu di dinding kayu, lalu dengan ujung pisau lipat kecil menggoreskan permukaan Kate. Suara serak kayu kering terdengar, dan muncullah garis retak halus, seperti bekas tambalan baru. Adrian menatap Danu. Ada lubangnya, hanya saja ditambal dari dalam, malam setelah penembakan. Elena menutup mulutnya. Ngeri. Tapi, siapa yang bisa melakukannya? Adrian menjawab pelan, seseorang yang masih tinggal di rumah ini setelah kejadian. Seseorang yang tahu kapan polisi akan datang, dan punya alasan kuat untuk menyembunyikan bukti. Ia menatap ke arah pintu, di mana Rama tiba-tiba berdiri, memegang nampan teh. Wajahnya tampak pucat ketika melihat rak yang terbuka. "Pak Detektif, ada yang ingin minum?" Adrian tersenyum samar. "Tidak perlu, Pak Rama. Tapi mungkin Anda bisa bantu saya satu hal kecil." Ia menunjuk pipa logam di atas. "Kapan terakhir kali Anda bersihkan ruang rahasia di balik rak buku itu?" Rama terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara hampir tak terdengar. "Saya tidak tahu ruang itu ada." Adrian menatapnya tanpa ekspresi. Setiap pelayan dan sekretaris tahu setiap celah rumah yang mereka rawat. "Tapi Anda tidak tahu, begitu?" Ia menatap Danu, lalu berkata pelan, "Kadang, kebohongan kecil lebih berbahaya daripada darah yang tumpah." Suasana membeku. Lalu, suara itu datang, tok tok tok. Semua menoleh ke arah dinding. 3 ketukan pelan, dari balik ruang rahasia yang baru saja mereka temukan. Elena menggigil. "Siapa itu?" Adrian mematikan lentera, membiarkan cahaya alami menembus perlahan. "Bukan siapa-siapa," katanya tenang. "Hanya dinding yang berbicara." Namun di matanya, kilatan curiga menyala tajam. "Atau," lanjutnya lirih, "seseorang sedang memberitahu kita bahwa ia tahu kita sudah menemukan jalannya." Jejak di atas debu. Pagi berikutnya datang dengan langit abu-abu. Hujan semalam membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menutupi tepian danau, dan seluruh villa tampak seperti tenggelam dalam lautan putih. Di ruang kerja Laksamana, Adrian berdiri sendirian, memandangi rak buku besar yang kini terbuka memperlihatkan lorong rahasia di baliknya. Lorong itu kini diberi tanda garis polisi. Namun rasa penasaran Adrian jauh melampaui prosedur. Ia melangkah pelan ke dalam ruangan utama, memperhatikan setiap detail yang diabaikan orang lain. Baginya, misteri tidak hanya terletak pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang seharusnya tidak tampak. Ia menatap lantai kayu tua yang berdebu, lalu berjongkok. "Debu," gumamnya, "adalah saksi yang tak pernah berbohong." Dari saku jasnya, Adrian mengeluarkan kaca pembesar kecil. Ia menyusuri sisi meja, lantai dekat dinding, lalu berhenti di satu titik. Sebuah bekas sepatu samar, hampir tak terlihat, tapi meninggalkan pola setengah tapak di atas debu. Ia menatap pola itu dengan seksama. Bentuknya ramping, berukuran kecil. "Ini bukan jejak Laksamana," katanya lirih. "Dan terlalu ringan untuk milik Rama." Langkah kaki terdengar di belakangnya. Inspektur Danu masuk, membawa map laporan autopsi. "Apa yang kau temukan, Adrian?" Adrian menatap lantai, lalu menunjuk bekas tapak itu. "Lihat ini." Danu berjongkok. "Bekas sepatu perempuan." Adrian mengangguk pelan. "Ya." "Tapi perhatikan arah jejaknya. Bukan menuju pintu, melainkan ke arah rak buku yang kini terbuka." Ia berdiri tegak, menatap Danu. "Artinya, seseorang berdiri di sini sebelum pembunuhan terjadi, dan sempat mendekati rak rahasia itu." Danu menghela napas panjang. "Kau berpikir itu Elena?" Adrian tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya lembut masuk. "Saya berpikir seseorang ingin melihat sesuatu di dalam ruangan tanpa terlihat. Mungkin bukan Elena. Mungkin seseorang yang mengenakan sepatu milik Elena." Danu menatapnya bingung. "Maksudmu?" Adrian menatapnya tajam. "Saya ingin melihat kamar Nona Elena."
Beberapa menit kemudian, mereka berdiri di kamar lantai atas. Kamar itu rapi, penuh aroma lembut bunga melati. Di pojok ruangan, Adrian melihat rak sepatu tertata rapi, kecuali satu pasang yang tampak berdebu di bagian solnya. Ia mengambil salah satunya, memeriksa tapaknya, lalu tersenyum tipis. Cocok dengan pola di lantai ruang kerja, katanya. Tapi ukurannya sedikit terlalu besar untuk kaki Elena. Danu menatap curiga. Lalu siapa yang memakainya? Adrian berbalik. Seseorang dengan kaki lebih lebar, mungkin seorang pria. Suara langkah terdengar dari arah koridor. Rama Gunawan muncul dengan nampan teh di tangan, seperti biasa. Ia tampak terkejut melihat Adrian memegang sepatu. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Detektif? Adrian menatapnya tanpa menjawab. Pak Rama, sepatu Nona Elena ini, pernah Anda bersihkan? Rama tampak ragu. Pernah, beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu. Adrian tersenyum kecil. Tapi debu di solnya belum ada seminggu. Jadi, seharusnya baru dipakai setelah hari pembunuhan. Ia meletakkan sepatu itu perlahan di meja rias. Siapa yang memakainya malam itu? Rama menelan ludah. Saya tidak tahu. Adrian menatapnya tajam, tak berkedip. Kebohongan, Pak Rama, selalu meninggalkan aroma. Anda tahu mengapa? Karena manusia lebih mudah menahan tatapan daripada napas. Wajah Rama memucat. Tangan yang memegang nampan bergetar halus. Baiklah, Adrian melanjutkan, mungkin Anda tidak memakainya. Tapi seseorang meminjamnya. Dan orang itu harus memiliki akses ke kamar ini malam itu. Elena tiba-tiba muncul di pintu. Matanya merah. Detektif, mengapa Anda memeriksa kamar saya tanpa izin? Adrian menatapnya lembut. Karena kebenaran tak mengenal izin, Nona Elena. Ia menunduk sedikit, suaranya lebih tenang. Apakah seseorang pernah masuk ke kamar Anda tanpa sepengetahuan Anda? Elena diam lama, lalu menjawab lirih. Rama sering mengantarkan surat ayah ke kamar saya. Kadang membantu membereskan rak. Adrian dan Danu saling berpandangan. Adrian lalu menatap jendela kamar, yang menghadap langsung ke arah danau. Di bawah sana, katanya pelan, ada jalur kecil menuju gudang tua di tepi air. Saya ingin memeriksanya. Mereka turun, menembus kabut lembab menuju gudang kecil di belakang villa. Di dalam, tumpukan kayu tua berantakan. Tapi di sudut lantai, Adrian melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sepasang sepatu laki-laki, namun di dalamnya, terselip sehelai kain hitam lusuh. Ia memungut kain itu. Di salah satu ujungnya ada bekas minyak wangi, melati. Adrian menatap Danu, lalu berkata pelan, ini potongan dari sarung tangan yang kita temukan di lorong rahasia. Pembunuhnya menyembunyikan bukti di sini. Danu mengernyit. Tapi kenapa di gudang? Karena dia ingin kita percaya pembunuhnya orang luar, jawab Adrian. Padahal tidak ada siapapun yang bisa datang tanpa terlihat oleh penghuni villa. Ini kerja seseorang dari dalam. Ia berdiri tegak, memandangi kabut yang menyelimuti danau. Rama mungkin terlibat, tapi bukan otaknya. Ada seseorang di atasnya, seseorang yang jauh lebih cerdas. Danu menatapnya. Kau pikir siapa? Adrian memandangi villa di kejauhan, matanya menajam. Saya pikir, katanya pelan, Laksamana Bram tidak mati karena kebencian, melainkan karena seseorang ingin menutupi rahasia lama yang tersembunyi di bawah rumah ini. Angin berembus lembut, membawa suara ranting patah dari arah belakang villa, seolah ada langkah kaki yang berusaha menjauh dalam diam. Adrian menatap ke arah suara itu, lalu berbisik. Dan siapapun dia baru saja tahu bahwa saya sudah menemukan jejaknya. Rahasia di bawah danau. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Danau embun nyaris tak menampakkan permukaannya, seolah menyembunyikan sesuatu di bawah selimut putihnya. Detektif Adrian berdiri di dermaga kayu tua di belakang villa, tangannya memegang senter dan sebuah catatan lusuh yang ditemukan di balik dinding rahasia.
Tulisan di kertas itu kabur, tapi dua kata masih bisa terbaca jelas. Peti. Danau. Laksamana Bram menyembunyikan sesuatu. Gumam Adrian lirih, menatap ke arah air yang diam seperti kaca. Di belakangnya, Inspektur Danu datang membawa dua petugas dan perahu kecil. Kau yakin kita akan menemukannya? Tanya Danu ragu. Adrian menatapnya tanpa menjawab, lalu menunjuk ke titik di tengah danau. Tepat di sana. Jika saya tidak keliru membaca peta tua di ruang kerja, di bawah titik itu ada pondasi batu, sisa dermaga pertama sebelum villa ini dibangun ulang. Mereka turun ke perahu dan mulai mendayung perlahan. Kabut menelan suara dayung, hanya bunyi gemericik air yang tersisa. Setelah beberapa menit, Adrian meminta berhenti. Ia menjatuhkan jangkar besi kecil dan menatap permukaan air. Disinilah kebenaran tenggelam, katanya pelan. Seorang penyelam sukarelawan yang dibawa Danu turun ke air dengan tali pengaman. Waktu berjalan lambat. 5 menit. 10. Lalu tali itu bergerak. Danu menatap Adrian. Dia menemukan sesuatu. Tak lama, penyelam muncul kembali, menarik peti logam berkarat sebesar koper tua. Peti itu berat, dilapisi lumpur dan lumut, tapi kunci kuningan di depannya masih utuh. Mereka mengangkatnya ke dermaga. Adrian berlutut di depan peti itu. Dengan obeng kecil, ia membuka kunci yang sudah rapuh. Bunyi klik terdengar pelan. Tutupnya terbuka, dan di dalamnya, tersusun rapi tumpukan map kuning, sepucuk surat, dan sebuah pistol tua berukir lambang Angkatan Laut. Danu menatap heran. Apa ini? Adrian mengambil surat itu, membukanya hati-hati. Kertasnya lembab, tapi tulisan masih bisa dibaca. Jika seseorang membaca ini, maka aku mungkin telah dibunuh. Aku pernah membawa rahasia dari laut, bukan emas, tapi dosa. Aku memalsukan laporan operasi militer tahun 1987 untuk menyelamatkan seorang perwira muda bernama Rama Gunawan, putra sahabatku yang seharusnya dijatuhi hukuman. Tapi ada orang lain yang tahu. Ia mengancam akan mengungkap semuanya. Jika aku mati, carilah peti ini. Bram Santosa. Danu menarik napas keras. Rama. Sekretaris itu. Adrian tidak menjawab. Ia mengambil pistol dari dalam peti, memeriksanya. Pistol yang sama dengan milik Laksamana. Tapi lihat nomor serinya, berbeda. Ini pasangan kembarnya. Salah satunya digunakan untuk membunuh. Ia berdiri, memandang ke arah villa di seberang kabut. Jadi motifnya bukan sekadar uang atau dendam pribadi. Ini soal menutupi dosa masa lalu. Ketika mereka kembali ke villa, suasana berubah. Elena menunggu di beranda, wajahnya cemas. Kalian kemana? Aku khawatir terjadi apa-apa. Adrian meletakkan peti di meja, membuka surat itu tanpa berkata banyak. Elena membaca, matanya melebar. Jadi, ayah menutupi kesalahan Rama. Lebih dari itu, jawab Adrian tenang. Ayahmu menyelamatkan Rama dari hukuman mati. Tapi dengan harga, ia harus memalsukan laporan militer. Itu berarti ada pihak lain yang tahu dan ingin menutup rahasia ini selamanya. Rama yang berdiri di ujung ruangan gemetar. Tidak, itu tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa soal surat itu. Adrian menatapnya tajam. Benarkah? Tapi mengapa nama Anda disebut di setiap berkas di peti ini, dan mengapa di laci kerja Laksamana ada memo dengan tulisan tangan Anda, tanggal 12 September, sehari sebelum kematian beliau? Rama terdiam, keringat menetes di pelipisnya. Saya hanya menulis laporan biasa. Laporan yang tak pernah diserahkan? Tanya Adrian cepat. Atau laporan yang berisi ancaman? Rama menatap ke lantai, lalu perlahan bergumam. Saya tidak ingin membunuhnya. Saya hanya ingin dia bicara, agar saya bisa membersihkan nama keluarga saya. Elena menatapnya dengan marah. Kau menodai kepercayaan ayahku. Adrian mengangkat tangan, menenangkan suasana. Tenang. Saya percaya, Rama tidak menembak Laksamana.
Ia terlalu gugup untuk menyusun rencana sekompleks itu. Tapi saya juga tahu seseorang memanfaatkan rahasia ini, seseorang yang tahu semuanya, bahkan cara membuka ruang rahasia di balik dinding. Ia menatap Elena dalam diam. Nona Elena, siapa lagi yang tahu tentang rahasia keluarga ini selain ayah Anda dan Rama? Elena memejamkan mata, berusaha mengingat. Lalu wajahnya memucat. Dokter Andra. Ia dokter militer dulu. Ia sering datang ke rumah, bahkan sebelum Rama bekerja di sini. Adrian menatapnya tajam. Dokter yang pertama menemukan jasad Laksamana, dan satu-satunya orang yang bisa memastikan waktu kematian agar alibi semua orang tampak selaras. Suasana hening. Hanya suara jam antik berdetak di dinding. Tik, tak, seperti menghitung detik menuju pengungkapan. Adrian berjalan ke arah jendela, menatap danau yang tenang. Dokter Andra menembak melalui lorong rahasia menggunakan pistol kembar ini, lalu menambah lubangnya dan mengunci pintu dari luar dengan trik mekanik sederhana. Ia punya motif untuk menutup skandal masa lalu yang melibatkan dirinya. Danu menatap Adrian. Dan bagaimana kau bisa begitu yakin? Adrian menoleh. Senyum tipis terukir di wajahnya. Karena di ruang kerja, saya menemukan abu rokok merek Caspian Blue, merek yang sama dengan yang selalu digunakan Dokter Andra. Hanya satu orang di rumah ini yang merokoknya. Elena terdiam, wajahnya membeku antara ngeri dan kelegaan. Jadi ayahku dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Adrian menunduk sedikit, suaranya pelan tapi tegas. Ya, Nona Elena. Dan kini, kita harus memanggil sang dokter kembali, sebelum kabut danau embun menelan satu rahasia lagi. Konfrontasi di balik pintu. Ruang kerja Laksamana Bram malam itu kembali diterangi lampu gantung kristal. Kabut di luar menempel di kaca jendela, memantulkan bayangan samar orang-orang yang berkumpul di dalam. Adrian berdiri di depan meja kerja besar yang masih menyisakan noda darah kering di sisi kanan karpet. Di hadapannya, duduk 3 orang dengan wajah tegang, Elena, Rama, dan Dokter Andra. Di pojok ruangan, Inspektur Danu berdiri bersandar di dinding, memegang buku catatan kecil. Saudara-saudara, suara Adrian datar namun berwibawa, malam ini kita akan mengakhiri teka-teki yang telah membuat semua orang di rumah ini tidak bisa tidur selama seminggu. Dokter Andra menghela napas, mencoba terdengar tenang. Detektif, bukankah sebaiknya kita menunggu laporan forensik lengkap? Tuduhan tanpa dasar bisa menyesatkan siapapun. Adrian tersenyum kecil. Oh, tentu. Tapi saya bukan menuduh, dokter. Saya hanya akan menjelaskan, dan biarkan bukti yang berbicara. Ia berjalan ke arah pintu ruang kerja, pintu yang menjadi pusat misteri ini. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana seseorang bisa dibunuh di ruangan yang terkunci dari dalam, tanpa jalan keluar sama sekali? Adrian menyalakan senter dan menunjuk ke gagang pintu. Kunci ini, pada pandangan pertama, tampak seperti sistem kuno biasa. Tapi jika diperhatikan, ada sedikit goresan di tepi logam, tanda bahwa silinder dalamnya pernah dilepas dan dipasang ulang. Elena menatap heran. Jadi, pintu ini sebenarnya tidak benar-benar terkunci. Benar sekali. Adrian memutar gagang perlahan, lalu menekan bagian bawahnya, klik. Terdengar suara kecil dari sisi dalam. Sebuah pelat logam rahasia terbuka, menampakkan sistem pegas kecil. Ini bukan kunci biasa, lanjutnya. Pintu ini bisa dikunci dari luar dengan alat sederhana, sepotong kawat bengkok yang dimasukkan melalui celah ventilasi di atas pintu. Trik lama yang biasa digunakan di fasilitas militer untuk simulasi penguncian otomatis. Siapa yang tahu cara menggunakannya? Rama menelan ludah. Mungkin siapapun yang pernah bertugas di Angkatan Laut. Adrian menatapnya. Tepat. Dan hanya ada satu orang di rumah ini yang memiliki latar belakang itu, Dr. Andra Santoso, mantan dokter Korps Medis Angkatan Laut. Andra tersenyum tipis, menatap Adrian balik. Kau pikir aku menembak Bram? Aku yang pertama menemukan jasadnya, Adrian. Dan juga orang pertama yang menyatakan waktu kematiannya pukul 9 malam,
balas Adrian cepat. Tapi berdasarkan suhu tubuh dan sisa kopi di cangkir, ia sebenarnya meninggal pukul 8:15, 45 menit lebih awal dari perkiraan Anda. Ruangan mendadak hening. Elena menatap dokter itu dengan mata bergetar. Adrian melanjutkan langkah perlahan ke tengah ruangan. Sekarang, mari kita bahas bagaimana pembunuhan dilakukan. Pelaku menembak Laksamana dari balik dinding rahasia yang terhubung ke ruang bawah, lorong yang ditemukan di balik rak buku. Ia menembak melalui panel kayu tipis, lalu menutupnya kembali dengan papan yang sudah disiapkan sebelumnya. Senjatanya, pistol kembar yang kami temukan di peti bawah danau, digunakan untuk mencocokkan suara tembakan agar terdengar seperti berasal dari dalam. Omong kosong, potong Andra cepat. Kau tak punya bukti kalau aku ada di ruangan itu. Oh, saya punya, jawab Adrian pelan. Abu rokok Caspian Blue di dekat panel kayu. Dan hanya Anda yang merokok itu. Tapi bukan hanya itu. Ia menatap jam antik di dinding. Anda ingat jam ini berhenti pada pukul 8:15? Banyak yang mengira itu kebetulan akibat peluru. Tapi tidak. Jam ini jatuh karena getaran tembakan yang ditembakkan dari balik dinding, bukan dari dalam ruangan. Danu menatap Adrian dengan kagum. Jadi semua ini, jebakan untuk membuat ruangan tampak terkunci. Adrian mengangguk. Persis. Setelah menembak, Andra menutup panel, keluar melalui lorong rahasia yang terhubung ke ruang bawah, lalu mengunci pintu dari luar menggunakan kawat melalui ventilasi. Ketika ia masuk kembali bersama yang lain, pintu tampak terkunci sempurna. Sebuah ilusi brilian, kecuali satu hal kecil. Andra terdiam, matanya menyipit. Hal kecil apa? Adrian menunjuk ke lantai di dekat kaki meja. Debu. Di seluruh ruangan hanya ada satu jejak sepatu, milik korban. Tapi di sini, di bawah kaki meja, ada satu tapak ringan mengarah ke panel rahasia. Jejak sepatu dokter, ukuran 42, dengan sol medis. Anda lupa membersihkannya. Suasana berubah mencekam. Elena menatap dokter itu dengan ngeri. Kau membunuh ayahku. Andra menatapnya tajam, lalu tertawa getir. Kau tidak mengerti, Elena. Ayahmu akan menghancurkan karir semua orang. Ia ingin membuka kembali laporan 1987, yang akan membuatku dipenjara karena keterlibatan dalam misi gelap itu. Aku menyelamatkan banyak nyawa saat itu. Dengan membunuh satu nyawa lagi, tanya Adrian pelan. Andra tak menjawab. Napasnya berat, bahunya gemetar. Ia menatap keluar jendela, ke arah danau yang diselimuti kabut. Aku tidak bermaksud menembaknya. Aku hanya ingin menakutinya. Tapi dia berbalik tiba-tiba. Danu mendekat dan menaruh borgol di meja. Cukup, dokter. Anda memiliki hak untuk diam. Andra menatap Adrian sekali lagi. Kau sangat mirip dengannya, dengan Bram. Sama-sama keras kepala. Adrian menatap balik, suaranya dingin. Bukan keras kepala, dokter. Hanya percaya bahwa kebenaran, sebesar apapun dosanya, tidak boleh dikubur di bawah air. Danu membawa Andra keluar. Suara langkah mereka bergema di koridor panjang. Elena menatap Adrian lama, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Tapi kenapa ayah menyembunyikan semua ini? Adrian menatap surat yang terbuka di meja. Karena ia ingin melindungi orang-orang yang ia anggap sahabat. Ia memilih diam, sampai akhirnya diam itu menelan hidupnya sendiri. Ruang kerja kembali sunyi. Hanya suara jam yang diperbaiki Adrian berdetak kembali. Tik-tak, seolah waktu mulai berjalan lagi setelah kebenaran terungkap. Adrian menatap keluar jendela, ke arah kabut yang mulai menipis di atas danau embun. Kasus ruangan terkunci selalu memberi pelajaran yang sama, katanya pelan. Tak ada pintu yang benar-benar terkunci, kecuali hati manusia. Bayangan di balik kabut. Pagi itu, kabut di atas danau embun mulai menipis, meninggalkan sisa embun di permukaan air seperti kristal kecil yang mengambang di udara.
Rumah besar Laksamana Bram tampak tenang untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh ketegangan. Namun ketenangan itu terasa ganjil, seperti halaman kosong setelah bab terakhir ditulis dengan darah. Detektif Adrian Wicaksono berdiri di beranda belakang villa, menatap ke arah danau yang perlahan memantulkan sinar matahari pucat. Di tangannya, ia memegang liontin perak milik almarhum Laksamana, benda kecil yang ditemukan di saku jasnya saat jenazah diperiksa ulang. Di dalam liontin itu terselip foto lama, Laksamana Bram, Dr. Andra, dan seorang pria muda berpakaian militer, Rama Gunawan 20 tahun lebih muda. Adrian menatap foto itu lama, lalu menutup liontin dengan pelan. 3 sahabat, gumamnya, dan satu kebohongan yang menelan semuanya. Langkah kaki terdengar di belakang. Elena mendekat, mengenakan mantel abu-abu dan syal tipis. Matanya sembab, tapi ia tampak lebih tenang. "Aku sudah berbicara dengan pihak berwenang," katanya pelan. "Mereka akan menutup villa ini sementara. Aku mungkin akan menjualnya." Adrian menatapnya lembut. "Mungkin itu yang terbaik." Elena menatap ke arah danau. "Aneh, ya? Selama ini aku pikir ayahku lelaki sempurna, teguh, tak bercela. Tapi ternyata ia pun manusia. Ia punya rahasia, dan rasa bersalah yang tak pernah ia benarkan." "Kesempurnaan bukan tanpa dosa," jawab Adrian pelan. "Kesempurnaan adalah ketika seseorang tahu kesalahannya, tapi tetap memilih memperbaikinya, meski terlambat." Elena tersenyum pahit. "Dan apa yang akan kau lakukan setelah ini, Tuan Detektif?" Adrian memandang jauh ke arah kabut yang mulai terangkat dari permukaan air. "Ada banyak pintu yang masih terkunci di luar sana, Nona. Beberapa dengan kunci besi, beberapa dengan hati manusia." Suasana hening sejenak. Hanya suara burung-burung pagi yang mulai terdengar dari arah hutan di seberang danau. Dari kejauhan, sirene polisi perlahan memudar. Inspektur Danu telah pergi membawa Dr. Andra ke kota. Danau embun kembali sunyi, tenang, tapi menyimpan gema rahasia yang baru saja diungkap. Adrian melangkah menuju dermaga, tempat di mana peti logam dulu diangkat dari dasar air. Ia menatap ke dalam danau yang kini jernih, dan di pantulan air itu, ia melihat wajahnya sendiri, dan sekelebat bayangan samar di belakangnya. Bayangan Laksamana Bram, berdiri tegak mengenakan seragam putih, menatapnya tanpa bicara. "Semoga tenang di sana, Laksamana," bisik Adrian. Kabut yang tersisa seperti menjawab, bergulung pelan, lalu lenyap. Danau embun kembali memantulkan langit biru.